Verifikasi faktual paslon independen dilaksanakan di aula salah satu hotel di Jember. Komisioner KPU, Bawaslu, tim PPK Kecamatan serta LO Paslon turut hadir dalam verifikasi faktual ini. Usai dilakukan paparan per kecamatan, akhirnya muncul angka 146.687 dukungan terhadap paslon independen Faidafian dan sudah memenuhi batas minimum dukungan sebesar 121.127 suara. Hasil verifikasi ini sudah final dan sah bahwa paslon independen Faidafian memenuhi syarat mengikuti Pilkada Jember Desember mendatang. Dan selama jalannya verifikasi, tidak ada temuan yang menghambat jalannya verifikasi tersebut. Ini proses selanjutnya. KPU menunggu para calon yang akan kembali melakukan pendaftaran di bulan September mendatang. Ya, jadi yang memenuhi syarat adalah 146.000 sekian untuk dukungan bakal calon perseorangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Jember tahun 2020. Ya, jadi yang jelas kalau di ketentuan kita syarat minimal dukungan adalah 127. Secara ketentuan itu sudah memenuhi syarat minimal dukungan meskipun itu sudah lebih. Artinya yang terpenting adalah di sini adalah syarat minimal dukungan sudah terpenuhi terkait dengan hasil rapat pleno tadi. Ya, jadi kita menunggu karena di bulan September, tepatnya pada tanggal 4, 5, sampai 6 nanti akan ada pendaftaran untuk bakal pasangan calon bupati bisa lewat jalur independen atau juga jalur partai politik. Ketua Bawaslu Jember Tobroni juga mengungkapkan bahwa tidak ada temuan terkait verifikasi ini, hanya 2 revisi dari 2 kecamatan karena permasalahan input data. Namun sudah clear dan selanjutnya verifikasi bisa terselesaikan. Jadi rekapitulasi rapat pleno terbuka di Paslon ini sejauh ini sudah sesuai prosedur. Cuma memang ada beberapa di kecamatan itu cuma kesalahan input saja, input dari MS ke TMS maupun yang dicoret PPK. Tapi overall semua hasil akhir itu juga sama. Tadi juga sudah dijelaskan juga sama PPK dan ada beberapa yang memang sudah diperbaiki. Sementara itu, paslon independen Faidafian bersyukur jalannya verifikasi sudah sesuai dengan berkas yang sudah terlampir dan sah dirinya akan tetap maju di Pilkada Jember melalui jalur independen. Hari ini alhamdulillah sudah diputuskan bahwa jumlah dukungan untuk syarat pencalonan paslon independen dinyatakan oleh KPU memenuhi syarat dan dinyatakan sah sebagai syarat. Dan kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah menjalankan tugasnya mulai dari awal sampai berakhirnya verifikasi faktual ini. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasipitsus Kejaksaan Negeri Jember Setio Adgi Wicaksono bahwa keterangan saksi ahli telah tersampaikan dalam persidangan. Saksi ahli bidang konstruksi dari Universitas Jember misalnya, yang mengungkapkan adanya temuan penyimpangan penggarapan proyek yang tidak sesuai, baik itu penambahan maupun pengurangan volume pada bangunan sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 600 juta rupiah lebih. Sementara itu, untuk saksi ahli bidang LKPP juga mencermati penunjukan kuasa pengguna anggaran atau KPA yang merangkap menjadi pejabat pengguna anggaran atau PPA yang disematkan kepada salah satu terdakwa yang pada saat proyek berlangsung sebagai mantan Kadis Perindak Jember Anas Makruf. Karena sesuai aturan yang ada, bila masih ada pegawai atau ASN lain yang masih punya kompetensi sebagai PPA, jabatan tersebut harus ditujukan kepada yang bersangkutan. Dengan kata lain, pejabat KPA dan PPA harus berbeda dan tidak boleh dirangkap. Dari ketiga orang ahli yang kami periksa tersebut, ya kalau dari ahli konstruksi, dia kan menjelaskan seperti yang pernah saya sampaikan juga bahwasanya memang ada kelebihan volume atau kurang volume sehingga timbul kerugian negara sebesar 685 juta rupiah. Bahwasanya memang telah dijelaskan juga kepada oleh ahli LKPP bahwasanya memang kalau kita lihat sesuai dengan pendapat dan keilmuannya, kami tim GPU yakin bahwasanya memang pada KPA setelah merangkap sebagai PPK itu tidak dibenarkan oleh
Perpres 54 tahun 2010 tuh. Dan terkait masalah pendapat ahli atau ahli yang kita ajukan di persidangan, yaitu ahli dari BPKP yang pernah saya sampaikan juga terkait penghitungan kerugian negara sejumlah 1,3 miliar itu, ahli BPKP menyatakan bahwasanya memang ahli melakukan metode atau tata cara penghitungan kerugian negara dengan benar, yaitu dengan cara mengklarifikasi dari masing-masing para ahli, masing-masing para saksi dan para terdakwa satu persatu sesuai dengan SOP atau aturan yang diatur oleh BPKP Provinsi Jawa Timur. Keterangan saksi ahli dirasa cukup. Agenda selanjutnya yakni mendengarkan saksi yang meringankan terdakwa. Namun bila tidak dihadirkan, sidang akan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan terdakwa. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudisari Jember 1 TV melaporkan. Sambil membawa spanduk dan poster, ribuan massa yang berkumpul di bundaran depan gedung DPRD Jember ini meneriakan pencopotan Bupati Faida. Karena masih dalam pandemi COVID-19, seluruh demonstran juga disemprot dengan cairan disinfektan. Dalam aksinya, mereka meminta sejumlah kasus segera diusut tuntas, yaitu kasus korupsi proyek Pasar Manggisan, kasus asrama haji, Rumah Sakit Subandi, disclaimer dari BPKRI, kasus jembatan Semanggi senilai 4,4 miliar rupiah, permasalahan GTT-PTT, kasus fee proyek 10%, penolakan alat mesin pertanian dari pemerintah pusat, bantuan yang distempeli stiker gambar bupati, mutasi birokrasi, besarnya dana silpa, dan lain-lain. Kolab aksi Gus Baikuni Purnomo mengatakan aksi damai ini untuk menuntut Bupati Faida agar mundur dari jabatannya. Selain itu, aksi ini juga memberikan dukungan kepada DPRD terkait tahapan hak menyatakan pendapat agar bisa melakukan pencopotan ke Bupati Jember. Ia menjelaskan warga Jember sudah lelah dengan kondisi Jember saat ini karena merosotnya ekonomi Jember, ditambah APBD sampai saat ini belum disahkan karena Bupati masih tidak mengembalikan SOTK. Kami berharap DPRD tegas tidak lagi memberikan kesempatan kepada Bupati selain daripada dipecat. Kenapa? Karena kita tahu masyarakat Jember dirugikan oleh Faida. Selama 5 tahun terjadi silva di Jember. Uang rakyat Jember yang harusnya dibagikan ditahan oleh Bupati. Bahkan tahun 2020 sekarang ini sudah bulan Juli tanggal 22. Belum juga selesai. Rakyat Jember menjadi korban. Semua tahu di Jember hancur ekonomi. Petani sulit mencari pupuk bersubsidi. Pedagang tidak laku jualan. Bupati ini ngawur. Bupati ini sudah merugikan rakyat. Bila mana aspirasi kami hari ini datang di sini tidak didengar oleh pemerintah pusat, baik itu gubernur, baik itu Mendagri ataupun Presiden Jokowi, kami akan datang lagi dan kami sudah siap menduduki pendopo Jember. Jangan salahkan kami, tolong dengar kami rakyat Jember menderita, jauh ketinggalan dengan kabupaten-kabupaten sekitarnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPRD Jember kepada Bupati Faida, Ketua DPRD Jember Idkon Syauki menjelaskan seluruh fraksi sudah menyatakan sikap bahwa Bupati Jember harus dicopot dari jabatannya. Hal ini tentunya sudah melalui proses mulai dari pansus sampai laporan ke pihak terkait seperti Gubernur, Mendagri, dan juga aparat penegak hukum atau APH. Keputusan ini juga didasari atas buruknya prestasi pemerintahan saat ini, seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI yang memberikan gelar disclaimer untuk Pemkab Jember, di mana Jember satu-satunya kota dan kabupaten yang mendapatkan predikat tersebut. Selain itu, Idkon mengaku bangga dengan semua fraksi karena sudah kompak untuk satu tujuan agar Kabupaten Jember bisa lebih baik dibanding saat ini.
rekomendasinya yang terpenting adalah kalau melihat tadi yang diusulkan oleh para pengusul, ini pemakzulan. Artinya DPRD telah memakzulkan bupati secara politik. DPRD sudah memecat bupati. Atau bahasa yang lebih ini ya, lebih strategis itu, artinya keberadaan bupati ini sudah tidak diinginkan oleh DPRD Jember sebagai wakil rakyat. Mengapa harus dimakzulkan? Ya sebagai tindak lanjut dari dua hak sebelumnya, hak interpelasi dan hak angket, yang rekomendasinya ternyata diabaikan oleh bupati, tidak ditindaklanjuti. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pasca pemakzulan Bupati Faida oleh anggota DPRD dalam rapat paripurna hak menyampaikan pendapat HMP Rabu kemarin, aktivitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Jember tetap berjalan normal seperti biasanya. Sejumlah petugas Satpol PP terlihat berjaga-jaga di depan pintu masuk kantor Pemkab Jember. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Jember Gatot Triyono menegaskan bahwa hari ini Bupati Jember tetap melaksanakan tugas seperti biasanya termasuk dalam agenda penanganan COVID-19. Pemkab Jember sendiri menilai pemakzulan Bupati Faida oleh DPRD Jember dalam rapat paripurna hak menyampaikan pendapat cacat hukum. Sebab dalam undangan rapat paripurna HMP anggota DPRD Jember tidak dijelaskan materi permasalahan yang akan dibahas, sehingga Bupati Faida tidak ada di ruangan untuk menyampaikan pendapat. Kalau aktivitas Bupati hari ini normal, Bupati menjalankan tugas-tugas Bupati sesuai tupoksi yang beliau emban saat ini. Jadi tidak ada hal-hal yang beliaunya tetap berjalan sesuai normal-normal saja saat ini. Agenda tugasnya tetap. Apalagi beliau sebagai ketua gugus tugas ini sedang melaksanakan tugas-tugas kaitan dengan pelaksanaan COVID-19. Kalau menurut pandangan kami seperti itu, karena Ibu Bupati tidak menerima dokumen materi apa yang harus disiapkan oleh beliau. Jadi dianggap cacat hukum atau bagaimana? Sesuai PP 12/2019 pasal 79 itu kan ada huruf C bahwa ada pandangan kepala daerah. Itu ruang bagi Ibu Bupati untuk menjelaskan materi-materi yang dipermasalahkan oleh DPR. Sedangkan dokumen itu Ibu Bupati tidak menerima. Ibu Bupati hanya menerima undangan saja. Terus apa langkah ke depan mungkin pihak Pemkab? Langkah ke depan ya otomatis kami dari Pemkab Jember, Bupati akan mempersiapkan semua hal yang perlu disiapkan nantinya sesuai prosedur dan alur yang akan dilalui nanti. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Suasana lengang nampak di Puskesmas Ajung, Kecamatan Ajung. Seluruh pelayanan kesehatan di Puskesmas ini ditutup sementara. Hal ini dilakukan menyusul salah satu tenaga kesehatan terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Akibatnya sebanyak 64 orang yang merupakan tenaga medis dan juga karyawan yang diketahui melakukan kontak erat dengan pasien positif COVID-19 tersebut harus menjalani isolasi mandiri. Selain itu, tes swab juga akan dilakukan kepada seluruh anggota keluarga tenaga kesehatan dan juga karyawan yang bekerja di Puskesmas Ajung. Diketahui pasien positif kasus 139 yang merupakan tenaga kesehatan Puskesmas Ajung diduga terpapar COVID-19 dari suaminya yang juga tenaga medis di Puskesmas Kecamatan Pugar. Memang sejak tadi malam dilakukan penutupan di Puskesmas Ajung itu karena ada kontak erat dengan pasien positif sebelumnya, yaitu tenaga kesehatan juga, yaitu di kasus 139, sehingga semua tenaga nakes yang ada di Puskesmas Ajung dan keluarganya akan dilaksanakan pemeriksaan swab pada hari ini, sehingga untuk Puskesmas Ajung saat ini disterilisasi dan disinfektan. Ada berapa Pak yang dilakukan pemeriksaan? Untuk target setelah dilaksanakan pemeriksaan di situ ada kurang lebih 100, mulai dari tenaga kesehatan dan seluruh keluarga.
Sementara itu, pelayanan kesehatan di Puskesmas Ajung untuk sementara akan dialihkan ke puskesmas terdekat hingga 2 minggu ke depan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember hingga hari ini terus berupaya memutus penyebaran COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan serta melakukan pemeriksaan swab kepada seluruh tenaga medis Puskesmas Ajung beserta keluarganya yang diperkirakan jumlahnya mencapai 100 orang. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan sebanyak 8 tenaga medis Puskesmas Ajung terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan swab pada Selasa kemarin. Secara keseluruhan, jumlah petugas dari Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas di Kabupaten Jember yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah sebanyak 19 orang, di mana 14 tenaga kesehatan masih dalam perawatan dan 5 tenaga medis telah dinyatakan sembuh. Jadi dari hasil swab, hasil tracking dari kasus 139 yang kontak erat dengan yang bersangkutan, terdapat 8 tenaga kesehatan dan tenaga administrasi yang positif corona, sehingga kemarin Puskesmas Ajung ditutup sementara untuk dilaksanakan pembersihan dan penyemprotan disinfektan, dan seluruh kontak erat yang ada di sana baik tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi dan seluruh keluarga dilaksanakan pemeriksaan lanjutan. Untuk melayani kesehatan masyarakat, Puskesmas Ajung akan kembali beroperasi namun hanya untuk penanganan darurat dan masih belum diperkenakan untuk rawat inap. Dengan melibatkan 9 tenaga medis dari puskesmas terdekat untuk bertugas sementara di Puskesmas Ajung. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Musim panen tomat saat ini dikhawatirkan oleh para petani di wilayah Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan. Para petani khawatir harga tomat akan terus mengalami penurunan. Saat ini harga tomat hanya Rp2.000 per kilogramnya, sebelumnya Rp4.000 per kilogramnya. Turunnya harga tomat saat ini dikarenakan banyaknya stok tomat di pasar sejak 2 pekan terakhir. Ini harga tomat menurun drastis. Dari kemarin tuh 2 minggu kemarin bisa mencapai 4.000, 5.000, sekarang berkisar 2.000, 2.500. Harapan petani ya harga tomat ini bisa mencapai yang paling nggak seperti yang lalu lah 4.000 gitu. Karena hampir semua komoditi pertanian sekarang sudah murah semua, sedangkan kos produksi sangat tinggi. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dari jumlah 60 hektar tanaman padi yang ada di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu yang terserang hama wereng seluas 1 hektar yang ada di Dusun Tutul. Akibat serangan hama wereng tersebut, tanaman padi mengering dan juga mati. Menurut petani, dikarenakan faktor varietas bibit padi yang kurang baik dan juga kelembapan tanah yang sangat tinggi, membuat tanaman padi mudah diserang oleh hama wereng. Ini perkiraan varietas, Mas. Dari varietas padinya yang nggak tahan terhadap serangan wereng coklat. Ini wereng ini? Iya. Ini kondisinya memang langsung kering gitu, Pak? Ya, awalnya enggak. Jadi awalnya ada serangan wereng itu dalam perkembangannya ngeblok-blok gitu, Mas, kering. Ya, ini menjelang pari berisi diserang wereng, akhirnya nggak ada isinya, kosong. Ini lebih cepat, Pak, penyebarannya? Cepat sekali, jadi dalam kurun waktu 1 bulan terakhir itu habis 2 peta. Untuk mencegah meluasnya serangan hama wereng, petani membakar tanaman padi yang sudah terserang. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Di sejumlah pasar tradisional seperti di Pasar Umbul Sari dan Pasar Semboro, harga komoditas daging ayam mengalami penurunan secara signifikan. Stok yang melimpah dari produsen atau peternak diyakini menjadi penyebab anjloknya harga komoditas daging ayam tersebut. Bahkan di Pasar Umbul Sari, meski harga daging ayam turun drastis dari Rp35.000 menjadi Rp25.000 per kilogram, namun minat pengunjung masih relatif rendah. Seorang pedagang daging ayam, Maisaro, mengaku hanya laku 15 kg saja dalam sehari. Hari ini habis berapa kilo, Mbak? 15 kilo. Kok sepi, Mbak? Apa sebabnya, Mbak? Karena saya masih
masih anyar di sini. Jadi bawanya nggak banyak-banyak, sedikit aja. Pembelinya sepi juga ya Mbak ya? Gak sepi sih, rame, soalnya kurang 2 pelanggan. Oh, masih baru gitu Mbak? Iya, masih baru di sini. Masih cari pelanggan lah, ngono. Di Pasar Semboro, anjloknya harga daging ayam sangatlah terasa. Minggu yang lalu harga daging ayam ada di kisaran Rp40.000, namun saat ini turun drastis menjadi Rp22.000 per kilogram. Dalam sehari jumlah daging ayam yang terjual milik salah satu pedagang Muhet bisa mencapai 4 kuintal. Diperkirakan harga daging ayam akan kembali mengalami kenaikan saat mendekati Hari Raya Idul Adha. Harga daging ayam untuk hari ini berapa Mas? 22 Pak, Kemarin berapa Mas? sampai mencapai harga 40 Pak. Berarti sekarang turun ya Mas? Turun drastis Pak, Ini per hari habis berapa kintal nih Mas? habis 4 kintal Pak. Kenaikan ini kira-kira sampai berapa ini Mas? Sampai kurban Mas? Kurban untuk pencapaian kira-kira standarnya 25 harganya Pak. Berarti turun ya Mas? Ya. Dari Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Ada 2 teknik yang dilakukan untuk merobohkan sapi yang diperkenalkan oleh dosen peternakan Politeknik Negeri Jember kepada takmir masjid di beberapa tempat di kota Jember. Pertama yakni teknik silang, yakni menyilangkan tali di area tubuh sapi kemudian menarik dari belakang hingga sapi roboh perlahan-lahan. Teknik yang kedua dengan cara tali simpul. Tali dililitkan di leher kemudian dibentuk simpul di bagian tubuhnya, selanjutnya ditarik dari belakang. Sapi juga perlahan-lahan akan jatuh. Teknik ini tidak menyiksa sapi karena tali akan mencengkram beberapa bagian tubuh sapi hingga jatuh secara perlahan. Hari ini kita sosialisasi untuk penyembelihan hewan kurban. Salah satunya adalah bagaimana cara merebahkan hewan kurban. Dalam hal ini adalah sapi. Jadi kita menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode barley, kemudian yang kedua adalah root squeeze. Ya, metode ini sudah lama dipakai, cuman untuk masyarakatnya memang belum banyak atau belum familiar, sehingga memang kita perlukan untuk sosialisasi rebahan. Kalau kita merobohkan asal-asalan, itu dampaknya yang pertama adalah sapi stres. Kalau sapi stres biasanya penyembelihan itu tidak akan terjadi sempurna, terutama pada pengeluaran darah, sehingga akan mempengaruhi kualitas dari daging sapi tersebut. Di samping itu tidak animal welfare, sementara kita sebagai orang peternakan itu dituntut untuk selalu melakukan hewan itu secara baik atau animal welfare. Bagi Imam Rifai, salah satu takmir masjid yang biasa melakukan penyembelihan hewan kurban, mengaku teknik ini sangat mudah dan bisa dipraktekkan saat Hari Raya Idul Adha, di mana banyak warga yang menyembelih sapi maupun kambing namun belum mengerti teknik yang baik merobohkannya. Dengan teknik tersebut, kualitas daging sapi terjamin karena peredaran darah pada sapi stabil. Imam mengaku akan menerapkan saat penyembelihan korban di perayaan Idul Adha nanti. Selama ini untuk yang sebelumnya ini memang tidak terbiasa seperti itu. Cuma untuk di daerah kami, cara yang pertama tadi itu Pak. Cara yang pertama itu saya sudah lakukan, tapi masih bareng-bareng dengan banyak orang gitu. Insya Allah untuk tahun ini mungkin ya bisa akan kami praktekkan seperti itu. Jadi ternyata cara yang kedua lebih mudah. Dari Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan.